Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kholidi. Saya adalah mahasiswa S2 Undikma Mataram tahun 2025. Hari ini aku akan mencoba untuk membahas tentang pemanfaatan AI dalam mengembangkan bahan ajar kimia dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Dan seperti apa? Mari kita bahas. Langsung saja. Nah, seperti apa aja proses kerjanya? Yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Langkah awal dalam proses pengembangan bahan ajar berbasis AI, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran. Identifikasi ini mencakup pemilihan topik, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran topik. Nah, sasaran topik yang kita pilih pada kesempatan hari ini adalah ikatan kimia yang diajarkan di kelas SMA. Topik ini dipilih karena termasuk materi pokok dalam pembelajaran kimia yang memuat konsep-konsep mikroskopis seperti konfigurasi elektron, gaya tarik antar partikel, dan jenis-jenis ikatan antar atom. Nah, itulah bagian daripada identifikasi kebutuhan di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan dan penggunaan alat AI. Nah, di sini kita menggunakan. Nah, berikut adalah alat-alat AI yang digunakan untuk proses kerja. Yang pertama itu adalah ChatGPT, kemudian Gamma aplikasi, kemudian Canva AI, kemudian Wondershop, Filmora 14, dan Canva Magic Design AI. Kemudian tahap pengembangan. Tentunya di dalam tahap pengembangan ini tentunya ada perencanaan materi, penyusunan narasi dan konten, pembuatan gambar dan ilustrasi, desain presentasi interaktif, penyusunan audio naratif, revisi dan validasi, finalisasi dan publikasi. Dan selanjutnya adalah bagaimana sih peranan AI dalam setiap tahapan, seperti apa? Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah di sini adalah menyusun tujuan pembelajaran dan kerangka persentase. Nah, seperti di video ini kita akan membuka ChatGPT bagaimana bentuk pola kerjanya. Kemudian kita buka akun, kemudian ini ada ChatGPT, di mana ChatGPT ini saya sudah download. Tinggal kita membuka dan kita menulis apa yang ingin kita tujuan pembelajaran dan kerangka persentase kita. Nah, tadi kan di awal kita sudah membahas tentang topik utama kita, yaitu tentang materi kita tentang ikatan kimia ya. Nah, ini kita akan cari bagaimana cara untuk mendapatkan materi tentang ikatan kimia itu, kemudian kita tulis di situ maka dengan sendirinya akan muncul langsung di situ jenis-jenis ikatan kimia dan materinya akan langsung. Dan itulah ChatGPT ini menghasilkan narasi, penjelasan, dan nantinya ada beberapa soal latihan, kemudian persentase materi-materi yang juga bisa kita kombinasi. Selanjutnya adalah kecerdasan AI yang bisa kita pakai adalah Gamma aplikasi, yang dimana Gamma aplikasi ini dipergunakan untuk membuat sebuah persentase interaktif yang kaya visual dan memiliki fitur navigasi otomatis. Gamma sangat berguna dalam menyusun tampilan media ajar yang menarik dan profesional sekaligus efisiensi. Nah, seperti apa? Inilah tahapan-tahapannya, yang dimana tentunya kita membuka Gamma, dimana kemudian kita cari ini video-videonya yang bisa kita atur. Yang pertama tentunya untuk pemula mungkin kita akan memakai gratis ya. Nah, di gratis itu mungkin kita akan muncul, kemudian kita buat baru, yang dimana tentunya tadi kan kita lewat ChatGPT kita sudah membuat file-file narasi atau materi. Nah, dari situ materi yang sudah kita simpan menggunakan ChatGPT itu kemudian kita cari. Nah, setelah itu mana-mana saja ChatGPT yang kita cari, setelah itu maka kita improve. Setelah kita improve atau memasukkan, maka dia akan loading. Nah, dalam proses loadingnya itu maka dia akan muncul seperti ini, maka kita akan lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan maka kita menunggu beberapa detik proses loadingnya, maka muncullah. Nah, di sini tampillah seperti itu. Ya, tadi saya mengambil template laporan tugas akhir karena itu tugas akhirnya ya, maka saya masukkan yang itu. Nah, selanjutnya setelah itu maka kita menunggu kembali. Nah,
muncullah yang namanya persentase yang bisa kita pergunakan untuk mengajar slide-nya. Nah, seperti inilah gambarnya ya. Begitu cepat terjadi ya. Nah, inilah merupakan salah satu kehebatan AI di zaman sekarang ini. Dan setelah itu, bagaimana cara kita untuk menyimpannya? Karena kita akan dalam bentuk slide, maka kita akan menyimpannya di mana? Nah, caranya di sini kita membuka yang namanya bagikan. Ya, di dalam akan muncul ini setelah kita bagikan, maka explore. Nah, di dalam explore itu kita mengambil explore dalam bentuk slide PPT gitu kan. Maka dengan sendirinya dia akan loading. Setelah ditekan, maka dia akan loading sehingga proses loading, maka dia akan tersimpan. Sesuai dengan format kita. Nah, itulah cara menggunakan gamma aplikasi persentase di dalam pembelajaran, dan ini adalah merupakan salah satu aplikasi AI yang pelapon ini bisa kita pergunakan untuk bahan ajar kita, tentunya khususnya karena kita belajar kimia, bahan ajar kimia. Alat pengembangan AI selanjutnya itu adalah Canva, yang dimana Canva ini digunakan untuk menghasilkan ilustrasi. Nah, itu ilustrasi gambar misalnya di sini. Nah, seperti ini, lihat di layar HP ini. Canva ini bisa kita download di HP. Nah, di sini saya akan coba jelaskan gambar ikatan kimia. Nah, seperti apa dia akan nge-loading. Kita tunggu dia cepat sekali. Kita tunggu dulu dia nge-loading. Bagaimana hasilnya yang terbaru yang di atas. Nanti kita tunggu sebentar. Maka dia akan menghasilkan gambar tentang ikatan kimia nanti. Nah, ini dia. Jadi tadi kita sudah mengilustrasikan sebuah dengan narasi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah Filmora 14, yang dimana plafon ini digunakan untuk mengonfirmasi narasi track menjadi audio. Artinya track itu kita rubah menjadi audio. Inilah fungsinya Filmora. Ini juga bisa digunakan untuk menambah suara penjelas yang dapat memandu siswa selama mengikuti presentasi interaktif. Di sini kita juga bisa merubah gaya bahasa Inggris dan sebagainya. Ini bisa dipergunakan. Nah, seperti cara penggunaannya, tentunya kita buka, kemudian nah di situ ada namanya new project, yang dimana new project ini kita membuat narasi. Misalnya kita dengan bantuan ChatGPT tadi kita membuat sebuah materi pembelajaran, kemudian atau tag atau rangkuman sebuah materi, kemudian kita mau mengimport menjadi sebuah kata-kata perempuan, kata-kata laki-laki. Ini bisa juga dipakai untuk hal itu. Dan ini sangat membantu sekali, guys. Plafon ini sangat membantu. Dan inilah plafon-plafon yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan berbagai macam pendidikan. Namun di balik semua ini tentunya ada beberapa kelemahan yang terjadi, yaitu kekurangan akses internet. Nah, itu aja. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang mendengarkan. Terima kasih.